Usaha tea shop ini menawarkan berbagai jenis olahan teh mulai dari harga yang murah hingga ke harga yang relatif mahal. Adapun daftar menu dari tea shop ini mulai dari chamomile tea dengan harga 30.000 hingga ke iced tea dengan harga Rp15.000. Sedangkan untuk menu makanan mulai dari spaghetti, panna cotta hingga ke roti bakar dengan range harga Rp15 hingga Rp18.000. Segmentasi geografis dari kafe ini yaitu kafe berada di lingkungan yang ramai sehingga dapat memudahkan pemasaran produk dan pembeli juga dapat mudah menemukan lokasi kafe ini. Yang kedua yaitu segmentasi demografis, yaitu semua gender baik perempuan maupun laki-laki mulai dari usia 15 hingga ke usia dewasa. Yang ketiga segmentasi psikografis, yaitu kafe ini ditujukan untuk konsumen yang memiliki kesukaan dan ketertarikan terhadap berbagai olahan teh. Target pasar dari kafe ini merupakan orang-orang jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki mulai dari usia 15 hingga ke usia dewasa. Selanjutnya positioning. Tea shop dan ladies cafe ini memposisikan diri sebagai tempat minum teh yang ramah bagi perempuan, di mana dapat dilihat nuansa kafe yang semi chic dan instagramable. Perkembangan permintaan pasar. Dari proyeksi yang dilakukan dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan permintaan pasar dari tahun ke tahun. Dan juga proyeksi penawaran yang dilakukan dapat dilihat juga terjadi peningkatan penawaran dari tahun ke tahun. Dari hasil proyeksi ini dapat dicari market space dari kafe sebanyak 241,51,81. Selanjutnya market space dengan mengasumsi 35% dari pelanggan potensial, maka dapat dicari market space sebanyak 255.981 orang. Sedangkan untuk mencari market share yaitu sebanyak 94,37%. Analisis pesaing. Sejauh yang dilihat kami hanya menemukan satu pesaing di wilayah sekitar, yaitu kios tea shop yang merupakan franchise dari brand ternama yang menyediakan variasi teh dengan harga yang juga relatif murah. Analisis SWOT. Yang pertama kekuatannya yaitu yang pertama lokasi yang strategis, yang kedua harga terjangkau, yang ketiga menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman, yang keempat tersedia wifi, yang kelima yaitu pionir di Kota Padang. Sedangkan kelemahannya yaitu pengiriman bahan baku yang memakan waktu yang lama, yang kedua peminat teh yang belum terlalu banyak, yang ketiga pelanggannya mayoritas perempuan. Selanjutnya peluang yaitu sosial media dan seperti Instagram merupakan peluang yang sangat besar akhir-akhir ini. Kedua, mahasiswa Kota Padang yang sudah identik dengan nongkrong dan mengerjakan tugas di kafe. Selanjutnya itu ancaman, yaitu berkembangnya bisnis coffee shop di Kota Padang dan juga adanya usaha sejenis yang menawarkan harga yang lebih murah. Selanjutnya strategi pemasaran produk. Pada bisnis tea shop dan ladies cafe ini menawarkan berbagai jenis variasi minum teh dan makanan ringan yang sedang tren. Yang kedua itu price, yaitu berbagai jenis olahan teh yang kami tetapkan yaitu harga di kisaran 20 ribuan. Selanjutnya place, yaitu untuk lokasi bisnisnya kami menempatkan di lokasi yang strategis sehingga memudahkan calon pembeli untuk mengakses. Selanjutnya promosi yang dilakukan melalui website dan juga sosial media dari kafe. Selanjutnya physical evidence, yaitu untuk penampilan fisik dari bisnis ini kami mendesain senyaman mungkin dengan tampilan yang bertema semi chic. People, yang servis personal, orang-orang yang melakukan produksi dan operasional dalam bisnis ini seperti koki dan barista, SDM yang terpilih karena harus mempunyai kemampuan. Selanjutnya customer, yaitu mengenai kualitas jasa tersebut dibentuk dan dipengaruhi oleh pelanggan lainnya seperti kasir, pelayan, dan waiters. Selanjutnya proses, itu untuk proses dalam menyampaikan produk. Pengunjung bisa memesan terlebih dahulu di kasir dengan memberikan menu yang dipilih. Selanjutnya pengunjung dapat melakukan pembayaran baik itu melalui cash, debit card, maupun credit card.
Yang terakhir yaitu keputusan strategi. Strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan promo ketika grand opening dan juga memberikan. Selanjutnya aspek teknis. Yang pertama lokasi. Lokasi Tea Shop dan Ladies Cafe berada di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi ini dapat dikatakan strategis karena banyak pemukiman dan toko-toko yang berjualan di daerah tersebut. Dan kawasan ini sering dilalui oleh masyarakat sehingga jalanannya selalu ramai. Yang kedua, kebutuhan perlengkapan operasi. Perlengkapan yang dibutuhkan berupa alat-alat memasak di dapur, meja dan kursi, serta menu untuk pelanggan. Yang ketiga, kegiatan perawatan alat. Dalam perawatan perlengkapan, usaha ini menggunakan tenaga karyawan yang pandai dalam merawat peralatan atau perlengkapan. Yang keempat, rencana pengembangan usaha. Yang pertama, evaluasi lokasi. Lokasi untuk mendirikan usaha ini berada di pusat kota Padang, tepatnya di daerah Gunung Pangilun. Karena menurut kami lokasinya sangat strategis dan bisa mempengaruhi daya tarik masyarakat. Apabila usaha ini telah berkembang dengan cepat, rencana penambahan cabang baru akan didirikan di sekitar pasar baru yang mana terdapat banyaknya konsumen yaitu mahasiswa. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana yang akan digunakan dalam menunjang kegiatan usaha ini yaitu berupa kendaraan, kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor, dan lainnya. Yang ketiga, karyawan. Karyawan yang digunakan dalam menjalankan usaha ini antara lain karyawan kasir dan karyawan untuk mengantar pesanan. Selanjutnya, aspek operasional. Yang pertama, operasional. Rencana produksi disesuaikan dengan pesanan yang ada, bahan-bahan disesuaikan dengan menu, dan kualitas dijamin enak dan terjamin higienis. Yang kedua, pengawasan operasional. Rencana pengawasan operasional dilakukan oleh owner setiap hari agar kerja karyawan dapat dikontrol dengan maksimal. Yang ketiga, layout. Pada cafe Tea Mills ini, pada pintu masuk akan disediakan beberapa tempat duduk dan meja bagi pelanggan yang ingin dine-in. Lalu terdapat meja kasir di bagian dalam, di mana pelanggan bisa memesan menu. Di belakang meja kasir terdapat dapur kecil di mana barista membuat proses pesanan. Fasilitas yang ramah terhadap perempuan. Untuk nama badan usaha dinamakan PT Tea Mills dengan pemilik ada Aditya, Diva, Alnida, Citra, Nurul, dan juga Mauren. Untuk alamat, Tea Mills berada di Jalan Gajah Mada, nomor 56D, Gunung Pangilun, Padang Utara, dan nomor teleponnya ada 0812 34 56 78 99. Untuk legalitas usaha, Tea Mills memiliki dokumen hukum, yaitu pertama ada badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, kenapa kami memilih PT? Karena Tea Mills merupakan usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan yang dibagi berdasarkan dengan besarnya pemberian modal. Lalu selanjutnya ada TDP atau tanda daftar perusahaan. Cafe Tea Mills diberikan izin usaha oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Setelah itu, Tea Mills juga memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Tea Mills telah mendaftarkan NPWP-nya ke Departemen Direktorat Jenderal Pajak Kota Padang. Nah, NPWP ini diberikan untuk administrasi perpajakan yang digunakan untuk identitas wajib pajak. Lalu untuk izin-izin usaha, Tea Mills memiliki surat izin gangguan karena Cafe Tea Mills akan dikunjungi banyak orang, maka untuk kenyamanan pemukiman sekitar maka kami memiliki surat izin gangguan. Lalu ada surat izin usaha sama surat izin tempat. Nah, untuk bukti diri, Tea Mills memiliki berupa KTP yang dimiliki sebagai identitas yang diperlukan, KTP dari masing-masing pemiliknya. Lalu untuk keabsahan dokumen lainnya, Tea Mills juga memiliki dokumen-dokumen seperti status kendaraan bermotor. Untuk status kendaraan bermotor sendiri, Tea Mills memiliki 2 unit kendaraan, yaitu 1 mobil dan 1 motor untuk operasional kafe, dan dibuktikan melalui BPKB yang dimiliki oleh Tea Mills. Lalu Tea Mills juga memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk menjamin halalnya makanan dan minuman yang disediakan oleh Tea Mills. Lalu untuk biaya hukum dan legalitas, untuk biaya notaris
itu sebesar 3 juta, biaya izin usaha 5.500.000, biaya pembuatan perusahaan ada 20 juta, biaya izin tempat 6 juta, biaya pembuatan NPWP 1.065.000 dengan total 35.565.000. Mungkin sekian penjelasan dari aspek hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen. Di sini dijelaskan mengenai struktur organisasi, data pengelola, jumlah karyawan, daftar gaji, serta tugas dan wewenang karyawan. Tea Shop and Ladies Cafe ini dimiliki oleh 6 pemegang saham, yang juga merangkul sebagai direktur dan para manajer. Lalu juga terdapat 6 orang karyawan, yang terdiri dari 1 orang staf produksi, 2 orang barista, 1 orang kasir, 1 orang staf marketing, dan 1 orang cleaning service. Daftar gaji karyawan di sini berkisar dari 2.500.000 sampai 5 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas-tugas dan wewenang posisi masing-masing jabatan. Yang pertama, posisi direktur yang bertanggung jawab kepada shareholder. Tugas utamanya memimpin dan mengelola perusahaan dan bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan. Lalu wewenangnya memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan, serta memberikan saran dan nasihat, serta penilaian terhadap kinerja bawahannya. Lalu posisi manajer pemasaran yang bertanggung jawab kepada direktur. Tugas utamanya membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan di bagian pemasaran, bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas kerja di departemen marketing, dan berwenang merumuskan kebijakan pemasaran perusahaan, memutuskan harga jual hasil produksi, memberikan saran dan nasihat, serta penilaian terhadap kinerja bawahannya. Lalu posisi staf marketing, tugas utamanya melaksanakan kebijakan manajemen di bidang penjualan produk perusahaan, bertanggung jawab untuk menjamin kepuasan pelanggan dan menciptakan loyalitas pelanggan, dan berwenang memberikan persetujuan penjualan dan pengiriman barang kepada konsumen. Selanjutnya, posisi manajer keuangan yang bertanggung jawab kepada direktur. Tugas utamanya merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan, bertanggung jawab mengambil keputusan terkait investasi, pembelanjaan, dan dividen, berwenang atas laporan keuangan dan nilai perusahaan, memberikan saran dan nasihat, serta penilaian terhadap kinerja bawahannya juga. Lalu, posisi kasir, tugas utamanya menjalankan proses penjualan dan pembayaran. Bertanggung jawab atas semua transaksi penjualan, berwenang mengecek ketersediaan barang, melakukan pinjaman saldo bank dan saldo kas. Lalu selanjutnya posisi manajer produksi yang bertanggung jawab kepada direktur. Tugas utamanya membuat perencanaan dan jadwal proses produksi, bertanggung jawab kepada peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya, berwenang membuat inovasi baru terhadap proses produksi, memberikan saran dan nasihat kepada kinerja bawahannya. Lalu posisi staf produksinya, tugas utamanya melaksanakan kebijakan dan rencana produksi, bertanggung jawab untuk memastikan segala sesuatu dikerjakan sesuai SOP, berwenang atas proses produksi sampai proses pengemasan barang, berwenang atas pelaporan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi produk. Selanjutnya, posisi manajer SDM yang bertanggung jawab kepada direktur. Tugas utamanya mempertahankan struktur kerja dengan memperbarui persyaratan pekerjaan dan deskripsi pekerjaan untuk semua posisi. Lalu bertanggung jawab penuh atas kinerja karyawan dan hasil kerja karyawan. Berwenang memberikan saran dan nasihat kepada kinerja bawahannya. Posisi cleaning service, tugas utamanya menjamin kebersihan setiap sudut kantor. Bertanggung jawab atas keseluruhan kebersihan dan keindahan kantor. Berwenang untuk melakukan promosi produk perusahaan kepada masyarakat umum dan menginformasikan atau melaporkan kondisi mesin dan peralatan atau obat bahan kimia pembersih yang bermasalah kepada atasan. Selanjutnya, posisi manajer penelitian dan pengembangan yang bertanggung jawab kepada direktur. Tugas utamanya melakukan identifikasi kebutuhan dan pengembangan produk dan diversifikasi. Lalu bertanggung jawab melakukan tes, membuat alat tes, dan mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Berwenang merekrut, mengarahkan, melatih, dan mentoring staf jika diperlukan. Lalu posisi barista di sini bertugas untuk menyeduh dan menuangkan teh untuk pelanggan. Bertanggung jawab memastikan pesanan konsumen sesuai dengan orderan. Berwenang dalam penyajian produk seperti takaran penyajian dan rasa, membantu HRD dalam menangani tes kompetensi saat penerimaan barista. Selanjutnya, job specification karyawan Cafe Tea Mills. Staf marketing memiliki pendidikan D3 dan S1 lulusan ekonomi dan memiliki kemampuan marketing yang baik. Lalu
untuk kasir, mampu menguasai Microsoft Excel dan Word, mampu menguasai manajemen kas, teliti dan cekatan. Selanjutnya staff production, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja sama dengan individu serta tim dan bekerja di bawah tekanan. Selanjutnya cleaning service, memiliki ketahanan fisik yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, rajin dan bersih. Selanjutnya barista ini harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Lalu mampu bekerja secara individu dan tim, mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja keras serta disiplin. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian aspek ekonomi dan sosial. Oke, yang pertama mungkin dari aspek ekonomi. Yang pertama itu mungkin memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, di mana perusahaan T-Milks ini akan menghasilkan sebuah produk minuman berupa teh. Berarti di sini perusahaan T-Milks ini membutuhkan karyawan untuk bekerja di dalam perusahaan atau kafe itu sendiri. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal. Nah, di perusahaan ini tentunya memerlukan bahan baku untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Di sini, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan teh ini berasal dari produk dalam negeri dengan kualitas yang tidak kalah bermutu dengan produk luar negeri. Seperti itu. Dengan kata lain, perusahaan T-Milks ini tidak perlu mengimpor bahan baku untuk mendapatkan teh yang berkualitas tinggi, dikarenakan di dalam negeri kita sendiri sudah memiliki teh yang kualitasnya tinggi di pasar internasional. Ketiga, dalam aspek ekonomi yaitu menghemat devisa. Oke, yang keempat di sini ialah menumbuhkan industri lain. Dengan adanya bisnis baru ini diharapkan untuk merangsang masyarakat untuk menumbuhkan industri pendukung lainnya seperti industri menyediakan bahan baku ataupun dagang lainnya. Inilah merupakan salah satu bukti positif adanya kegiatan seperti ini. Yang kelima, ada menambah pendapatan nasional. Nah, karena produk ini bisa diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri, sehingga import atas produk dan biaya-biaya yang dibebankan lainnya berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Oke, selanjutnya mungkin dari aspek sosial ya. Dari aspek sosial, tujuan utama dalam cafe T-Milks ini adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan ini tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan ini hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah seperti lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Oke, yang pertama itu mungkin perusahaan sebagai lembaga sosial. Nah, sebuah perusahaan memiliki tugas melaksanakan bermacam kegiatan waktu bersamaan. Misalnya perusahaan manufaktur ini dapat diproduksi bahan bakunya menjadi produk jadi dan langsung dipasarkan ke konsumen dengan pelayanan jasa yang terbaik yang dapat diberikan perusahaan itu sendiri. Yang kedua mungkin perubahan kondisi sosial yang kompleks. Maksudnya di sini mungkin sewaktu-waktu konsumen akan sadar tentang kesehatan, maka mereka akan berupaya untuk memperoleh produk yang sehat dan terkadang tak memandang biaya yang akan dikeluarkan. Tapi jika sewaktu-waktu konsumen sudah terbiasa dalam budaya yang negatif seperti itu. Mungkin yang ketiga adalah perubahan dalam masyarakat pluralistik. Maksudnya di sini mungkin masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan sosial, ekonomi dan politik. Dan masing-masing kelompok perusahaan mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu efektif. Seperti itu. Mereka akan berupaya untuk memperoleh produk yang sehat dan terkadang tak memandang biaya yang akan dikeluarkan. Tapi jika sewaktu-waktu konsumen sudah terbiasa dalam budaya yang negatif, seperti itu. Mungkin yang ketiga adalah perubahan dalam masyarakat pluralistik. Maksudnya di sini mungkin masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan sosial, ekonomi dan politik. Dan masing-masing kelompok perusahaan mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu efektif. Seperti itu.
Saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan dari perusahaan kami. Total biaya dari pembangunan kafe kami yaitu Rp174.700.000 dengan nilai investasi atau modal sendiri sebesar Rp104.820.000 dan sisanya yaitu pinjaman kepada bank sebesar Rp6 juta. Rp70.000, Rp176.788.000 dan Rp198.377.000. Ada beberapa metode yang kami gunakan untuk mengetahui apakah layak atau tidak usaha yang kami jalankan. Yang pertama yaitu metode payback period, yaitu metode untuk mengetahui berapa lama investasi tersebut akan kembali. Dari analisis yang kami lakukan, investasi akan kembali dalam 2 tahun 4 bulan. Yang kedua yaitu metode net present value, yaitu metode untuk mengetahui perbandingan nilai kas masuk dengan nilai kas keluar pada periode tertentu. Dari analisis yang kami lakukan, maka didapat nilai net present value sebesar Rp360.293.000. Maka usaha ini layak untuk didirikan karena nilai dari net present value-nya yaitu positif. Yang ketiga yaitu metode internal rate of return, yaitu metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa datang. Jika IRR lebih besar dari biaya modal, maka investasi layak dilakukan. Namun, jika IRR lebih kecil dari biaya modal, maka investasi tidak layak untuk dilakukan. Dari analisis yang telah kami lakukan, didapat nilai IRR lebih besar dari biaya modal, maka investasi layak untuk